Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Nah, sekedar untuk informasi, channel YouTube ini akan menyajikan informasi terhangat dan juga terupdate kepada kalian semua. Serta di sini juga akan dibahas tentang fakta-fakta menarik mengenai industri olahraga, terutama mengenai sepak bola dan juga Piala Dunia 2022. Nah, bagi kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun nih, langsung saja subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa juga buat bunyikan loncengnya serta like, comment, and share. Adapun dalam video kali ini kita akan membahas tentang update perkembangan informasi dari Piala Dunia 2022. Apa saja yang sudah terjadi belakangan terakhir? Mari langsung saja kita kupas bersama-sama. Di berita pertama, ada berita dari FIFA yang disebutkan sengaja setting Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Kenapa ada opini seperti itu? Piala Dunia 2022 tak lama lagi akan mencapai fase puncaknya. Berbagai pro kontra pun hadir di penyelenggaraan turnamen 4 tahunan edisi 2022 ini. Salah satu yang paling banyak dibahas adalah banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam pertandingan, terutama nih ketika timnas Argentina bertanding. Banyak pihak menilai bahwa timnas Argentina banyak diberikan keuntungan oleh wasit yang bertugas. Salah satunya adalah soal penalti. Bisa dibilang, Argentina menjadi tim yang paling banyak mendapatkan penalti sepanjang Piala Dunia 2022 ini berlangsung. Setidaknya, sudah ada 4 penalti yang diberikan kepada tim Tenggo. Dan dari 4 itu, 3 yang berhasil menjadi gol. Dari situlah muncul teori konspirasi nih yang cukup liar, di mana disebutkan jika FIFA memang telah mengatur agar Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Tudingan itu pun semakin menguat nih setelah La Albiceleste mendapatkan penalti lagi saat menghadapi timnas Kroasia di semifinal. Para supporter juga menyayangkan betapa mudahnya wasit memberikan penalti kepada Argentina. Salah satu pengguna Twitter dikutip dari The Sun mengatakan, bagaimana itu bisa menjadi penalti? Ini adalah Piala Dunia tercurang. Seluruh penyelenggaraan Piala Dunia ini sudah dicurangi agar Messi bisa memenangkannya. Sangat lucu melihat beberapa orang masih tak mempercayainya. Dan bahkan bukan hanya supporter itu saja, tapi ada juga beberapa pihak, kita sebutkan saja seperti Luka Modric, yang juga sempat memprotes adanya penalti yang diberikan kepada timnas Argentina yang akhirnya berbuah gol. Seperti yang sudah kita bahas dalam video ini, Modric menyebutkan bahwa penalti yang akhirnya berbuah gol itu juga menjadi awal kenapa timnas Kroasia dapat kalah dari timnas Argentina. Selain itu, ada juga mantan wasit yang menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada kesalahan yang dibuat oleh kiper dari timnas Kroasia, sehingga untuk penalti yang diberikan kepada timnas Argentina seharusnya tidak diberikan. Lalu bagaimana nih pendapat kalian? Apakah menurut kalian timnas Argentina sepantasnya tidak mendapatkan penalti pada kala itu? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Dan patut dinantikan juga apakah teori ini benar adanya. Pasalnya masih ada satu pertandingan lagi nih di partai final, yakni timnas Argentina melawan timnas Prancis. Next, ke topik yang kedua, ini juga masih tentang teori konspirasi, yakni ada 3 pemain Prancis yang mendadak sakit jelang final Piala Dunia 2022. Ada yang mempertanyakan apakah ini juga semacam teori konspirasi layaknya final Piala Dunia di tahun 1998? Sebanyak 3 pemain timnas Prancis mendadak sakit nih jelang Piala Dunia 2022. Adapun untuk pemain tersebut adalah Adrien Rabiot, lalu ada juga Dayot Upamecano dan juga Kingsley Coman. Ironisnya nih, 2 dari 3 nama ini merupakan personel andalan Prancis di Piala Dunia 2022. Adrien Rabiot dan juga Dayot Upamecano terserang flu. Kelar laga Prancis versus Inggris pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Akibatnya, kedua pemain ini absen saat Prancis bentrok dengan Maroko di semifinal Piala Dunia 2022. Setelah 2 nama tersebut, giliran Kingsley Coman nih yang diduga terserang flu unta tersebut. Pelatih timnas Prancis yakni Didier Deschamps juga telah mengkonfirmasi tentang Kingsley Coman yang menjadi korban terbaru. Adapun untuk beliau, seperti yang dikutip dari Sport Bible, mengatakan, Coman juga demam pagi ini, kami memiliki beberapa kasus gejala mirip flu. Kami berusaha berhati-hati agar tidak menyebar ke pemain lain. Para pemain telah berusaha keras di lapangan dan jelas, sistem kekebalan mereka juga menurun. Lalu, apakah ini teori konspirasi? Layaknya jelang final Piala Dunia 1998 yang lalu, yang mana pada kala itu mempertemukan Brazil dan juga Prancis. Pada saat itu, Brazil mempunyai penyerang mematikan atas nama Ronaldo Luiz Nazario de Lima. Dari fase grup sampai semifinal, Ronaldo yang kala itu berusia 22 tahun mengemas 4 gol. Karena itulah Ronaldo merupakan ancaman bagi pertahanan Prancis yang berstatus sebagai tuan rumah Piala Dunia di tahun 1998.
Pada kala itu, beredar kabar burung nih bahwa Ronaldo ini diracun agar tak tampil maksimal di final Piala Dunia di tahun 1998. Sehari sebelum pertandingan, Ronaldo juga mengalami kejang sebelum tidur. Kondisi itu menurunkan performa Ronaldo di lapangan. Alhasil, Ronaldo yang dipaksa turun gagal tampil secara optimal. Brasil pun akhirnya kalah dengan skor 0-3 dari Prancis. Terlepas dari hal tersebut, laga final Piala Dunia di tahun 2022 mempertemukan Argentina dan Prancis. Final Piala Dunia 2022 dilangsungkan di Stadion Lusail, Qatar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan masuk ke berita terakhir, datanya dari Fernando Santos yang dipecat usai gagal membawa Portugal berprestasi di Piala Dunia 2022. Fernando Santos resmi tidak lagi melatih timnas Portugal menyusul tersingkirnya tim berjulukan Seleção da Quinas itu di babak perempat final Piala Dunia 2022. Federasi Sepak Bola Portugal atau FVF telah mengumumkan bahwa mereka resmi mendepak Fernando Santos dari kursi pelatih selepas kegiatan di Piala Dunia 2022 Qatar. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan itu hanya mampu melaju ke perempat final Piala Dunia 2022 Qatar. Perjalanan mereka dihentikan Maroko melalui gol tunggal dari Youssef En-Nesyri. Adapun untuk akun Twitter resmi Portugal menuliskan, sebuah warisan sejarah, terima kasih atas segalanya coach. Tak lupa dalam cuitan tersebut mereka juga menambahkan emoji dua trofi. Yaps, dua trofi tersebut adalah perlambangan dua prestasi terbesar yang ditorehkan Fernando Santos selama menangani Portugal, yakni juara Euro 2016 dan juga UEFA Nations League di tahun 2018-2019. Portugal sendiri datang ke Piala Dunia 2022 sebagai salah satu unggulan juara. Penampilan dari Cristiano Ronaldo dan juga kawan-kawan cukup impresif, dengan sudah memastikan lolos fase knockout sejak laga kedua fase grup. Performa dari Portugal juga semakin menanjak ketika sukses menghajar Swiss dengan skor mentereng yakni 6-1 di babak 16 besar. Nama Fernando Santos pun semakin berada di atas angin. Namun sayang sekali, Portugal justru tampil anti klimaks nih ketika memasuki babak perempat final. Seleção da Quinas dipaksa menyerah dengan skor 0-1 oleh tim kejutan Maroko. Fernando Santos juga menjadi sorotan ketika berani mencadangkan sang kapten Portugal yakni Cristiano Ronaldo di laga 16 besar melawan Swiss. Pada pertandingan tersebut, CR7 baru diturunkan sejak pertengahan babak kedua nih. Menariknya ya, Portugal justru tampil menggila tanpa adanya Ronaldo. Pada kala itu, Portugal menang dengan skor telak 6-1 dan sang pengganti Gonzalo Ramos mencetak hat-trick. Keputusan serupa juga dilakukan Fernando dalam laga versus Maroko, namun kali ini hasilnya tak sesuai dengan ekspektasi. Dan pada akhirnya, Fernando Santos pun banyak mendapatkan kecaman dari publik. Dan menurut laporan yang beredar, Federasi Sepak Bola Portugal saat ini tengah sibuk menyeleksi sejumlah calon pengganti Santos di kursi pelatih. Nama Jose Mourinho juga dikabarkan menjadi salah satu kandidat utama untuk jabatan tersebut. FVF menilai Mourinho punya rekam jejak yang bagus sebagai seorang manajer. Ia diyakini bisa membuat Portugal berprestasi. Jadi mereka juga sedang mengupayakan agar Mourinho mengambil pekerjaan tersebut. Well, cukup sekian untuk hari ini, dan buat kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, terutama mengenai update perkembangan informasi dari Piala Dunia 2022, langsung saja subscribe channel ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. See you next time. Goodbye.